Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Marlina dengan NPM 23081080114. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Praktikum Analisis Direct Waktu, di mana tugasnya itu adalah reaplikasi artikel jurnal yang memuat metode Arimax atau VAR. Nah, di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Factor Autoregression atau VAR terhadap hubungan antara luas panen, produksi, dan produktivitas panen padi. Di kasus Kota Yogyakarta tahun 1993 sampai 2015. Nah, untuk metode analisisnya sendiri, saya melakukan tahapan analisisnya itu berbeda dengan yang di jurnal. Untuk tahapan analisis yang saya lakukan itu berpedoman kepada materi yang telah saya pelajari selama praktikum. Yang pertama di sini ada deskripsi dan pemanggilan dataset. Dataset yang dianalisis itu bersumber dari jurnal, paspalum atau jurnal ilmiah pertanian. Nah, variabel yang digunakan adalah angka luas lahan, kemudian produksi dan produktivitas panen padi dengan rentan waktu antara tahun 1993 sampai 2015. Data ini memiliki frekuensi tahunan dan dalam analisis VAR ini tidak ada variabel eksogen. Nah, ini adalah sintaks pemanggilan datasetnya. Kemudian di sini ada plot time series. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa produktivitas padi atau PV terus meningkat sejak awal tahun 2000-an yang menunjukkan perbaikan teknologi dan praktik budidaya. Kemudian untuk produksi padi atau P naik tajam setelah tahun 2005, sejalan dengan kenaikan produktivitas dan perubahan luas panen. Kemudian untuk luas panennya sendiri atau LP berfluktuasi pada awal periode, sempat turun di awal tahun 2000-an, lalu meningkat signifikan hingga sekitar 2013. Nah, untuk ketiga variabel ini menunjukkan tren meningkat dan bersifat non-stasioner, tanpa pola musiman, dan mencerminkan dinamika produksi pertanian jangka panjang di Yogyakarta. Kemudian di sini saya melakukan uji stasioner dengan uji ADF test. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari ketiga variabel itu lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dia itu belum stasioner dan perlu dilakukan differencing. Nah, untuk differencingnya sendiri, saya melakukan differencing sebanyak 1 kali dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga data telah stasioner. Kemudian, untuk pemilihan order like optimal dari sintak yang telah saya jalankan didapatkan output seperti di gambar di tabel ini, di mana AIC, HQ, dan SC untuk like optimalnya itu adalah 4 dan FPE nilai like optimalnya itu adalah 3. Perbedaan ini umum terjadi karena setiap kriteria memiliki preferensi model yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua opsi lag yang sama-sama layak dipertimbangkan dalam pemodelan VAR. Nah, untuk uji kestabilannya, seluruh nilai modulus untuk VAR 3 berada di bawah angka 1, sedangkan untuk VAR 4, nilai modulusnya berada antara nilai 0,5 sampai 1,04. Nah, untuk VAR 4 ini, dia itu tidak memenuhi harapan untuk uji kestabilan, sedangkan model VAR 3 ini, dia itu merupakan model yang stabil. Selanjutnya, saya melakukan uji diagnostik. Yang pertama, uji normalitas residual, di mana jenis uji yang saya lakukan itu ada JB test, Q-Nis only, dan kurtosis only. Kemudian, dari kedua model ini dan dari ketiga jenis uji didapatkan nilai p-value itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model memenuhi uji normalitas residual. Kemudian untuk uji autokorelasi residualnya, pada model VAR 1 didapatkan nilai p-value sebesar 0,2058. Hal ini menunjukkan bahwa pada model VAR 1 tidak terdapat autokorelasi residual. Sedangkan pada model VAR 2, nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada model VAR 2 ini terdapat autokorelasi residual. Kemudian saya melakukan peramalan
Nah, dari peramalannya ini saya lakukan 12 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2027. Untuk nilai fluktuasinya dapat dilihat bahwa produktivitas itu berada di antara nilai minus 0,0021 hingga 0,0019, kemudian untuk produksi berada di nilai minus 6,64 kali 10 pangkat minus 0,5 hingga 9,07 kali 10 pangkat minus 0,6. Kemudian untuk luas panen berada di nilai minus 8,03 kali 10 pangkat minus 0,5 hingga 7,85 pangkat 10 kali minus 0,6. Secara umum, hasil ramalan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berada dalam kondisi stabil, dengan variasi yang sangat kecil, mengindikasikan tidak ada perubahan besar dalam produktivitas, produksi, dan luas panen dalam periode yang diproyeksikan. Kemudian saya juga melakukan peramalan dengan skala asli. Nah, untuk nilai fluktuasinya dapat dilihat bahwa nilai produktivitasnya itu sebesar 58,27 hingga 59,89. Kemudian untuk produksinya yaitu 912.000 hingga 959.000. Kemudian untuk luas panennya yaitu antara 156.000 hingga 164.000. Nah, secara umum, hasil ramalan dengan skala asli menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berada dalam kondisi stabil tanpa perubahan yang besar. Hal ini mengindikasikan tidak ada lonjakan atau penurunan tajam dalam produktivitas, produksi, dan luas panen dalam periode yang diproyeksikan. Nah, untuk alasan kenapa terdapat perbedaan dalam hasil analisisnya, yang pertama di sini ada pendekatan analisis yang berbeda, baik dalam metode, fokus, dan asumsinya. Kemudian, kerangka analisis antara jurnal berbeda dengan pedoman praktikum yang saya lakukan. Hal ini menyebabkan perbedaan hasil analisis, meskipun terdapat perbedaan pendekatan analisis antara penulis jurnal dengan yang saya lakukan. Beberapa hasil tetap menunjukkan kemiripan atau kecenderungan yang searah. Hal ini terjadi karena data yang digunakan itu sama, sehingga pola dasar seperti tren, arah pengaruh, atau hubungan umum antar variabel tetap muncul, meskipun metode analisisnya itu berbeda. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.